Peserta serbuan vaksin COVID-19 di Lamongan, Jawa Timur membludak di alun-alun Lamongan, Jawa Timur Sabtu kemarin. Animo warga yang tinggi tidak diantisipasi oleh panitia sehingga menimbulkan kerumunan. Sejak Sabtu pagi, ribuan warga Lamongan berkerumun di alun-alun Lamongan, Jawa Timur untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Animo warga untuk mendapatkan vaksin AstraZeneca dosis pertama sangat tinggi sehingga membludak. Panitia menyediakan 3.000 dosis vaksin, sementara warga yang datang sekitar 4.000 warga. Akibatnya warga berdesak-desakan di bawah terik sinar matahari tanpa jaga jarak. Calon penerima vaksin juga ada yang pingsan karena tak kuat menahan sangatan sinar matahari. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Arikan mengakui jika panitia tidak mengantisipasi membludaknya animo warga. Animo masyarakat sangat tinggi, sehingga perlu ke depan untuk antisipasi ini pelajaran bersama bahwa untuk kegiatan-kegiatan serbuan ini harus ditata baik tempatnya, karena tempatnya kalau di alun-alun ini penataannya secara teknis tidak bisa proses pengamanannya. Bagi warga yang sudah terlanjur datang namun belum mendapatkan vaksin COVID-19 dapat mendaftar di puskesmas untuk mendapatkan layanan. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid iNews melaporkan. Jelang belajar mengajar tatap muka Oktober mendatang, sejumlah pelajar sekolah menengah atas di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menerima vaksinasi COVID-19. Vaksin yang diberikan ke sejumlah pelajar ini ialah vaksin Pfizer. Dengan mengedepankan protokol kesehatan yang ketat, sejumlah pelajar mengantri untuk mendapatkan vaksin yang digelar di Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi. Vaksinasi kepada para pelajar merupakan program dari Gubernur Jawa Barat. Vaksin akan diberikan pada 1.138 pelajar di Kabupaten Bekasi, dengan harapan bila COVID-19 mulai landai, dapat melakukan belajar mengajar tatap muka. Dan di Kabupaten Bekasi ini, ya khususnya mungkin di 2 titik nanti di sini ada di Tamu Selatan, ada titik SMA 1 Tamu Selatan, kemudian ada titik SMA 2 Tamu Selatan. Dengan jumlahnya di sini mencapai 2.000-an. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junedi iNews melaporkan. Para siswa SMA 15 di Bekasi, Jawa Barat menerima vaksin COVID-19 sebelum memulai belajar tatap muka Oktober mendatang. Selain di Bekasi, vaksinasi massal digelar di Rusun Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Para pelajar di SMA Negeri 15 Bekasi, Jawa Barat Sabtu kemarin menerima vaksin COVID-19 sebelum melaksanakan belajar tatap muka bulan Oktober 2021. Apalagi saat ini wilayah Bekasi merupakan wilayah PPKM level 3. Sebelum menggelar sekolah tatap muka, pihak sekolah telah menyebarkan angket persetujuan kepada wali murid. Pihak sekolah seperti guru telah melaksanakan vaksinasi dosis 2. Begitu juga siswa, pegawai sekolah, dan warga di lingkungan sekolah. 800 dan 200, 800 untuk siswa-siswi, khususnya SMA Negeri 15, dan 200 adalah masyarakat sekitar. Selain di Bekasi, Jawa Barat, warga di Rusun Waduk Pluit, Jakarta Utara juga menerima vaksin COVID-19. Vaksinasi massal digelar untuk mempercepat terjadinya kekebalan kelompok, sehingga warga dapat beraktivitas sesuai protokol kesehatan. Terus mendorong target pemerintah daerah untuk menyelesaikan vaksinasi, karena kita merasa ini menjadi salah satu andalan kita untuk memitigasi pandemi COVID. Ya. Seluruh warga yang mendapatkan vaksin COVID-19 merupakan penghuni Rusun Waduk Pluit yang ber-KTP Ibu Kota, serta yang berdomisili di DKI Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain di Bekasi, puluhan ribu pelajar di Depok, Jawa Barat juga menjalani vaksinasi COVID-19 kemarin. Selain siswa SMK, vaksin juga diberikan kepada para siswa disabilitas. Korps Brimob Polri menggelar vaksinasi untuk 38.000 pelajar di Kota Depok, Jawa Barat. Vaksinasi digelar di SMK Setia Negara dengan protokol kesehatan yang ketat. Target vaksinasi berjumlah 5.835 dosis dengan rincian 5.800 siswa SMK dan 35 siswa disabilitas. Kegiatan vaksinasi pelajar dilakukan untuk mempersiapkan pembelajaran tatap muka pada pertengahan September 2021. Senang sih, memudahkan, kan sekarang slot vaksin udah susah banget ya. Jadi ya mudah di sini.
Terus persiapan yang dilakuin apa? Ya ini jaga kesehatan aja, pola makannya terus nggak begadang juga. Karena adik-adik kita semua sudah kangen dia pengen sekolah, namun dengan perintah pimpinan sudah dilakukan upaya vaksinasi massal. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dari Korps Brimopolri, didukung dengan rekan-rekan stakeholder yang ada di Depok, sudah kesekian kalinya melakukan vaksinasi massal. Vaksinasi di SMK Setia Negara Depok ini dipantau langsung oleh Presiden Joko Widodo secara virtual. Jokowi mengatakan ada 2.326 titik vaksinasi terhadap para pelajar yang tersebar di Jawa Barat. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia mendorong Kementerian Kesehatan untuk memasok 15 juta dosis vaksin COVID-19 per bulan ke Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat membutuhkan lebih banyak pasokan vaksin agar target herd immunity pada akhir tahun nanti dapat tercapai. Vaksinasi COVID-19 secara massal digelar Pemprov Jawa Barat bersama Dewan Ketahanan Nasional RI di kawasan Gede Bagi, Kota Bandung, Jawa Barat. Sebanyak 1.500 warga mulai dari usia 12 tahun ke atas hingga para lansia antusias mengikuti vaksinasi. Pemprov dan Watannas menyuntikkan lebih dari 500 warga setiap harinya di 27 kabupaten kota se-Jawa Barat. Hal ini dilakukan sebagai upaya percepatan penanganan virus COVID-19. Dan kita buktikan bahwa Jawa Barat mampu untuk memenuhi target per hari minimal 450.000 untuk bisa memvaksin seluruh warganya dalam artinya 37 juta orang yang bisa tervaksin sampai dengan Desember. Kami mohon kepada Watannas tadi agar membantu kami untuk mendorong suplai vaksin setiap tahun per bulan 15 juta. Hingga saat ini vaksinasi di Jawa Barat baru mencapai 27% dari target yang divaksin 35 juta warga Jawa Barat. Diharapkan adanya penambahan stok vaksin 15 juta dosis setiap bulannya agar akhir tahun nanti dapat tercapai herd immunity. Dari Bandung, Jawa Barat, David, iNews melaporkan. Menurunnya level PPKM di ibu kota dan sekitarnya membuat sekolah akan digelar tatap muka. Namun pembelajaran tatap muka masih menjadi pro kontra bagi orang tua siswa. Menurunnya level PPKM DKI Jakarta menjadi level 3, serta menurunnya kasus aktif COVID-19, membuat Pemprov DKI Jakarta akan mengizinkan sekolah-sekolah menggelar belajar tatap muka. Sebanyak 610 sekolah dari semua jenjang pendidikan akan mulai pembelajaran tatap muka pada 30 Agustus mendatang. Sekolah diperbolehkan belajar tatap muka sudah menjalani asesmen terkait kesiapan sarana prasarana hingga kesiapan guru dan orang tua siswa. Sementara terdapat sejumlah orang tua siswa yang masih ragu, namun ada juga yang menyebut gembira belajar tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat. Kalau menurut saya sih ya, saya lebih menginginkan untuk sekolah langsung. Karena apa? Pendidikan kan kalau secara online kan anak ada yang males, ada yang rajin ya. Untuk yang males itu kan kasihan. Untuk pendidikan nanti nggak bisa tersalurkan dengan baik kalau sekolah online terus gitu. Tapi kalau kan nggak mudah adanya Insya Allah sih kita enggak kalau kita ngikutin prokes. Tak hanya di ibu kota, di Kota Bogor, Jawa Barat juga mengizinkan sekolah tatap muka, namun waktu dan teknisnya masih dibahas jajaran pimpinan daerah. Salah satu persiapannya dengan mempercepat vaksinasi bagi pelajar usia 12 hingga 17 tahun yang kini mencapai 15%. Sekolah-sekolah juga sudah mulai menyiapkan sarana serta vaksinasi tenaga pengajar. Sementara di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Bupati Ade Yasin sudah memperbolehkan sekolah menggelar tatap muka dengan beberapa syarat. Salah satu sekolah yang sudah menggelar belajar tatap muka adalah SMA Taruna Terpadu. Di sekolah ini siswa yang divaksin baru 60%. Targetnya pada awal September seluruh siswa sudah divaksin. Dari Jakarta dan Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Seiring dilonggarkannya aturan PPKM, pusat perbelanjaan atau mal di Tangerang, Banten mulai beroperasi. Namun ada batasan untuk bisa masuk, selain harus sudah divaksin, anak usia 12 tahun tidak diperbolehkan masuk ke dalam mal.
Setelah sempat 1,5 bulan tutup akibat kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4, kini pusat-pusat perbelanjaan di Tangerang, Banten mulai beroperasi kembali dengan beberapa aturan baru. Setiap pengunjung yang datang wajib menggunakan masker dan melakukan scan barcode Peduli Lindungi. Dari hasil scan nanti akan diketahui pengunjung diperbolehkan masuk atau tidak. Tidak hanya sudah mendapat vaksin, pengelola mal juga masih melarang anak usia 12 tahun ke bawah masuk ke area mal. Orang yang tidak boleh masuk ke mal itu batasannya di bawah 12 tahun. Karena di bawah 12 tahun itu dalam artian mereka belum melakukan vaksin. Karena pengunjung yang boleh masuk ke mal ini harus sudah melakukan vaksin. Fasilitas umum juga yang belum dibuka atau diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas seperti kolam berenang, terus juga pendidikan, proses belajar mengajar, kita harus kaji dulu, harus kita persiapkan dulu, harus kita simulasikan dulu. Sejumlah area masih ditutup seperti arena olahraga dalam ruangan, bioskop, dan arena bermain anak-anak. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Ais melaporkan.